Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah dan taufiknya. Hari ini kita telah selesai melakukan puasa Arafah yang semoga benar-benar mendatangkan fadilahnya bagi kita semua. Dosa-dosa kita digugurkan karena puasa hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan malam ini kajian kita atau pembahasan kita terhadap kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, ya, karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami, yang mana kita akan masuk ke pembahasan terkait tentang furudul wudu, ya, furudul wudu. Berkata di sini Syekh Abdullah, furudul wudu sittatu asya'a. Furudul wudu, yang dimaksud dengan furudul wudu adalah rukun-rukun wudu. Jadi furud itu maknanya sama dengan rukun. Ya. Kalau definisi para ulama itu adalah juz'un, ya, la yatahaqqaq haqiqatu syai' dunahu. Jadi bagian yang tidak akan terwujud hakikat dari sesuatu tanpanya, itu namanya furud. Misalnya, kalau sederhananya, seseorang itu tidak bisa dikatakan berwudu kecuali dia melakukan 6 hal ini. Ya, kalau salah satu dari 6 hal ini tidak ada, maka itu tidak dinamakan wudu. Nah, makanya dinamakan furud. Furud ini rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan, berkonsekuensi itu tidak bisa dinamakan wudu. Ya. Sittatu asya, yaitu ada 6. Jadi rukun wudu atau furudul wudu ada 6. Nah, maka ini harus diingat bapak-bapak sekalian. Jangan sampai ada yang bilang rukun wudu cuma 2. Ya, karena ya ada beberapa orang mengatakan rukun wudu 2, dan ini pemahaman yang keliru. Ya, karena rukun wudu itu ada 6. Dan itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, 4 berdasarkan Al-Quran, 2 berdasarkan hadis. Ya, apa yang 4 berdasarkan Al-Quran itu? Membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini berdasarkan Al-Quran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jika kalian hendak menegakkan mendirikan salat, maka cuci, basuh muka kalian, kemudian basuh kedua tangan kalian sampai siku juga harus ikut terbasuh, kemudian usap kepala kalian, ya, dan basuh kaki kalian sampai mata kaki, artinya mata kaki juga harus terbasuh. Nah, ini 4 disebutkan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran. Sisanya 2 itu berdasarkan hadis. Apa itu? Yang kelima, yang 2 itu yang kelima berarti, ya, yaitu niat. Ini dan tertib itu berdasarkan hadis, ya. Jadi ada berapa rukun wudu? Ada 6. 4 berdasarkan Al-Quran, 2 berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun yang pertama yang akan dibahas oleh Syekh di sini, al-awwalu an-niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Ini dia rukun yang berdasarkan hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Ya, setiap amalan itu tergantung niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi tujuan niat dalam berwudu itu apa? Bahkan dalam seluruh ibadah itu disyariatkan niat. Tujuannya apa? Untuk membedakan mana ibadah, mana adat, mana kebiasaan. Ya, alhamdulillah kita berpuasa tadi. Ya, puasa Arafah. Apa yang membedakan orang diet nggak makan dengan orang yang berpuasa? Niat. Sama-sama nggak makan, ya kan? Tapi yang membedakannya adalah di niat. Jadi ada orang terbiasa nggak makan seharian, ya. Dan ada orang dia nggak makan karena niat berpuasa. Jadi yang satu ibadah, yang satu kebiasaan. Yang membedakannya apa? Niat. Begitupun apa bedanya orang nyuci muka, ya, sekedar nyuci muka dengan nyuci muka untuk berwudu? Niat. Ya, jadi niat itu tujuannya apa? Untuk membedakan mana adat dan mana ibadah. Dan niat ini penting. Ya, niat ini untuk bisa dikatakan niat itu ada kriterianya, ada ketentuannya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui hakikat niat itu bagaimana? Ya, hakikat niat itu bagaimana? Yang dimaksud dengan niat, ya Bapak-bapak sekalian, adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, dengan melakukannya. Jadi keinginan itu sejalan atau selaras langsung dibarengi dengan perbuatan. Ya, artinya kalau ada orang misalnya begini, nanti saya mau sholat isya, saya ingin sholat isya kalau udah masuk waktu isya, dari sekarang punya keinginan seperti itu, niat atau bukan? Hah? Bukan. Itu namanya azam. Jadi niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Makanya ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian di hati dibarengi dengan niat sholat isya, itu yang dinamakan niat. Ya. Jadi muqtarinan harus bergandengan, berbarengan dengan perbuatan, baru dikatakan niat. Kalau ya tidak dibarengi dengan perbuatannya, maka itu namanya azam. Itu namanya azam. Jadi dibedakan. Ya, hakikat dari niat itu tadi apa? Qasdus syai', menginginkan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Ya. Ya, bapak-bapak misalnya dari rumah ya ke masjid, ya niatnya untuk sholat maghrib tadi. Nah, pas dari rumah keinginan sholat maghrib itu dinamakan niat atau azam? Azam namanya. Ketika takbiratul ihram di dalam hati ada niat, itulah yang dinamakan dengan niat. Ya, makanya kita akan bahas waktu niat itu kapan. Jadi kalau tujuannya tadi hakikatnya kan harus dibarengi dengan perbuatan. Waktunya kapan? Waktunya itu, waktu niat wudu itu adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajah. Ketika pertama kali membasuh bagian dari wajah ini. Itu tempat kita berniat. Jadi ketika antum berwudu, kemudian antum ambil air dan hendak membasuh wajah, disitulah kita berniat. Ya, kalau sebelumnya maka itu tidak dinamakan niat, tapi dinamakan azam. Ya, azam. Ya, ini waktunya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bagaimana kaifiyahnya, tata cara berniat. Jadi ada hakikat niat, ada waktu niat, ada kaifiyah, tata caranya. Ya, disebutkan di sini, ya, wahya imma niyatu raf'il hadas. Tata caranya adalah meniatkan di dalam hati raf'ul hadas, mengangkat hadas. Berarti ketika antum hendak membasuh wajah, antum bilang apa? Nawaitu raf'al hadas di dalam hati. Nah itu. Atau antum bilang nawaitu at-taharata lis-shalah. Saya berniat taharah untuk salat. Atau nawaitu at-taharata li raf'il hadas. Ya, jadi enggak cukup untuk antum bilang nawaitu at-taharah, enggak cukup. Ya, harus ditambahkan apa? Raf'ul hadas. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, ya. Taharah itu kan ada dua macam. Ada taharah untuk mengangkat hadas, ada taharah untuk menghilangkan najis. Sedangkan wudu itu tujuannya apa? Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Maka ketika diniatkan itu harus disebutkan nawaitu at-taharata li raf'il hadas. Saya berniat taharah untuk mengangkat
hadas, atau saya berniat taharah untuk sholat, atau saya berniat wudu. Nah, di dalam hati seperti itu. Nah, itu kaifiyahnya, ya. Itu kaifiyah namanya. Kemudian tempatnya, ya. Jadi ada apa tadi? Hakikat niat, ada waktu niat, ada kaifiyah tata cara niat, tempat niat. Di mana letak niat? Letaknya di dalam hati. Ijma', sepakat para ulama kalau niat itu letaknya di dalam hati. Lalu bagaimana dilafazkan? Ya, boleh dilafazkan. Bahkan para ulama mengatakan yustahabbu, disunahkan untuk dilafazkan niat. Tujuannya apa? Untuk membantu hati agar bisa menghadirkan niat tersebut. Jadi memang ketika kita mengucapkan nawaitu, ya nawaitu, misalnya al-wudu'a, itu akan terlintas dalam hati. Jadi sangat membantu, ya. Lalu yang jadi patokan tetap yang di dalam hati. Misalnya begini, ya bapak-bapak sekalian, orang niat sholat misalnya, di dalam hati dia sholat maghrib, tapi di lisan terucap sholat isya. Mana yang jadi patokan? Yang ada di dalam hati, karena tempat niat itu adalah di hati. Ada kadang-kadang orang spontan, lisannya mengatakan apa? Nawaitu sholatal isya, tapi di dalam hatinya sholatal maghrib. Ya, kalau memang dia sholat maghrib sah sholatnya. Tapi kalau ternyata itu sholat isya, yang benar lisannya, yang hatinya salah, gimana? Maka tidak sah, harus mengulang niat. Jelas ya, karena niat itu letaknya di mana? Di hati. Ya, tapi disunahkan untuk dilafazkan, ya, sebagai bantuan bagi hati, ya, dari lisan agar bisa menghadirkan niat tersebut, ya. Kemudian selanjutnya hukumnya, hukum berniat. Jadi niat itu banyak kriterianya, ya. Hukum niat itu bagaimana? Ya, seringnya niat itu hukumnya wajib, ya, wajib dalam ibadah, ya. Ya, ada kalanya sunnah. Ya, sunnah itu contohnya gimana? Memandikan jenazah misalnya. Niat untuk memandikan jenazah itu sunnah. Tapi seringnya dalam semua ibadah niat itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Yang artinya kalau ditinggalkan itu bisa berkonsekuensi kepada keabsahan ibadah tersebut. Ya, jelas insyaallah ini ya. Dan perlu juga kita ketahui, ya, syarat dari niat. Ya, syarat dari niat. Kenapa? Karena niat itu harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama, orang yang berniat itu harus muslim, Pak. Kalau ada orang kafir berniat wudu, sah enggak? Enggak sah. Ya. Kalau ada orang kafir berniat sholat, enggak sah niatnya. Karena niat itu syaratnya harus dari seorang muslim. Jadi Islamnya orang yang berniat. Kecuali kalau kasusnya kayak begini, ya. Kalau dulu kan zaman perang itu kan kalau ada tawanan kemudian dijadikan budak, kadang tuan dengan budaknya beda agama kan, ya, beda agama, ya. Kalau sekarang mungkin kasusnya orang muslim nikah dengan wanita Nasrani, beda agama. Nah, kalau wanita Nasrani ini, ya, dia haid kemudian suci, kan harus mandi supaya halal bagi suaminya. Tadi niat orang kafir kan nggak sah. Bagaimana? Ini yang dikecualikan. Ya, jadi dia niat mandi supaya halal bagi suaminya. Nah, itu niat yang sah dari orang kafir, tapi dari wanita yang kafir tadi. Ya, selainnya maka orang kafir tidak sah niatnya. Jelas ya? Ya, kalau ada orang kafir niat berkorban, sah nggak? Sah nggak untuk jadi korban? Hah? Tidak sah, karena harus dari seorang muslim, ya. Kemudian yang kedua, yang berniat ini harus orang yang mumayyiz, berakal, ya. Artinya kalau ada anak, ya, yang belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, kemudian berniat, sah nggak niatnya? Tidak sah. Makanya sah nggak bermakmum di belakang anak yang belum mumayyiz? Nggak sah, karena dia belum sah
niatnya. Jelas ya? Ya. Kalau ada orang gila berniat, sah enggak? Hah? Orang gila berniat, sah enggak? Enggak sah karena tidak berakal. Jadi yang berniat itu harus muslim, harus mumayyiz, harus berakal. Ya. Kecuali kalau ada anak kecil umroh haji, kan syarat dari tawaf itu harus suci. Maka di situ nanti diwudukan oleh walinya yang meniatkan walinya. Yang meniatkan walinya diniatkan wudu, ya. Dan juga syarat dari niat itu al-ilmu bil manwi. Jadi dia harus mengilmui apa yang dia niatkan. Jadi nggak mungkin kan kita berniat untuk wudu tapi nggak tahu apa itu wudu, apa yang kita niatkan. Nah, maka harus mengilmui apa yang dia niatkan. Kalau nggak dia ilmui, nggak dia ketahui apa yang dia niatkan, maka nggak sah nih niat tersebut, ya. Dan yang terakhir itu adalah tidak boleh mentaklik niat itu dengan kalau begini nanti saya putus. Misalnya gini, sholat maghrib, Allahu Akbar, niat sholat maghrib. Tapi ketika niat nanti kalau datang tukang paket Pak, saya batalin sholat. Itu di dalam hati. Sah nggak niatnya? Nggak sah. Jadi niat itu nggak boleh ditaklik dengan apa akan diputuskan kalau ada sesuatu. Itu nggak boleh. Karena niat itu harus istimrar, harus terus ada. Ya, nggak boleh diputuskan. Ya. Kecuali dalam haji itu kan nanti ya Allahumma mahilli haitsu habastani gitu kan, ya Allah saya bertahallul nanti di mana saya tertahan. Kalau dia nggak bisa melanjutkan ya rukun-rukun haji dan umrah yang selanjutnya, maka dia tahallul. Tapi selainnya nggak boleh ditaklik niat, nggak boleh ditaklik, ya. Jelas insyaallah ini, ya. Baik. Nah, ini terkait dengan niat. Jadi kesimpulannya, niat itu hakikatnya adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jika keinginan itu tidak disertai dengan perbuatan, maka itu namanya azm. Itu hakikatnya. Kemudian waktunya adalah ketika pertama kali melakukan hal rukun, hal wajib dari ibadah tersebut. Nah, kalau sholat kan hal rukun yang pertama dilakukan apa? Takbiratul ihram. Maka disitulah kita berniat, dibarengi dengan niat. Kalau berwudu, hal yang pertama kali dilakukan ghuslul wajah, membasuh wajah. Disitulah kita berniat. Nah, itu waktunya. Letaknya di mana niat? Di dalam hati. Ya, di dalam hati. Kaifiyahnya, tata caranya bagaimana? Yaitu antum niatkan dalam hati untuk mengangkat hadas, atau berniat wudu, atau berniat untuk sholat, wudu untuk sholat, atau berniat toharah untuk mengangkat hadas. Nah, ini. Kemudian ya syaratnya yang berniat harus muslim, mumayyiz, berakal, ya, dan dia tahu apa yang dia niatkan, serta tidak boleh ditaklik dengan akan saya putus kalau ada sesuatu. Itu nggak boleh, ya. Ini rukun yang pertama, ya. Kemudian rukun yang kedua dari wudu itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi wajah ini dinamakan wajah karena kita gunakan untuk berhadapan. Ya, antum kalau berhadapan dengan orang itu wajah ketemu wajah enggak? Ya, namanya muwajahah. Makanya dinamakan wajah, ya. Nah, wajah ini ada batasan-batasannya, Pak. Ya, batasan-batasan wajah kalau memanjang, ya, itu berarti dari manabitus sya'ri, ya, tempat tumbuhnya rambut bagian depan, ya, sampai ini, perhatikan tempat tulang rahang, tulang gigi, ya, rahang ya namanya, ya, tulang rahang ini keduanya, ya, berarti di sini di bawah telinga sampai dahu. Ini wajah memanjang, ya. Jadi semuanya harus terbasuh, ya, berarti dari sini tempat tumbuhnya rambut bagian depan, ya, kemudian ke bawah itu dari rahang di bawah telinga sampai dagu. Ini batasan wajah memanjang. Kalau melebar dari telinga ke
ke telinga. Maka kalau ketika berwudu mana yang harus dibasuh? Semua ini, ya. Semua. Ya. Ini itu wajah namanya. Sehingga ya bulu-bulu yang ada di wajah itu ya jika tipis maka kulitnya harus terkena air wudu, ya. Air wudu. Ya, nih jenggot dibasuh enggak? Dibasuh, ya. Nah, dibasuh. Kalau dia tebal maka yang dibasuh adalah bagian zahirnya, ya. Nah, kalau tipis maka yang dibasuh adalah bagian kulitnya, karena dia tempat tumbuhnya ini adalah bagian dari wajah. Jelas ya? Ini. Ini terkait tentang wajah, ya. Nah, makanya saya mengatakan di sini ats-tsani, rukun yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah, jami'ihi, semua bagian wajah yang kita sebutkan tadi, yaitu kalau dari memanjang dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan sampai lahyain, tempat rahang gigi, kemudian berujung di dagu. Nah, ini. Kemudian kalau melebar dari telinga ke telinga. Jadi muter ini semua harus terbasuh. Enggak boleh enggak. Kalau ada yang tidak terbasuh maka berarti tidak sah. Jelas ya? Makanya di sini saya mengatakan sya'ran wa basharan. Baik bulu-bulu yang tumbuh di wajah ya atau kulitnya itu harus terbasuh. Harus terbasuh. Illa batinal lihyati al-kasifati, kecuali ya bagian dalam dari janggut yang tebal, itu enggak harus bagian dalamnya, karena yang wajib adalah membasuh bagian luarnya, bagian zahirnya. Kalau tipis maka harus bagian dalam kulit, ya itu harus terbasuh. Lalu bagaimana patokan tebal dan tipis? Ya, kalau tebal dan tipis itu patokannya, kalau kita ngomong ya berhadapan, kalau kelihatan kulitnya itu berarti tipis. Tapi kalau nggak kelihatan karena ketutup oleh janggut berarti itu tebal. Jelas ya? Sehingga nggak harus membasuh bagian kulitnya, tapi cukup membasuh bagian luar dari janggutnya. Wal aridaini al kasifaini. Al aridain itu ini. Ya, apa bahasa kita yang ini, Pak? Hah? Enggak, bulu yang jambang apa? Jambang ya. Nah, ini. Ini kan dia tumbuhnya masih di batasan wajah. Paham ya? Maka juga harus dibasuh. Harus dibasuh. Kalau tebal maka yang dibasuh cukup bagian zahirnya, kalau tipis maka kulitnya harus terbasuh karena air. Jadi wudu itu enggak sembarangan gitu kan? Ya, kadang orang cukup asal wajahnya bagian depan doang, ternyata bagian-bagian sini enggak kena, ya. Nah, itu konsekuensinya bisa enggak sah wudu. Ya, ini penting, ya. Nah, ini rukun yang kedua, ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah ghuslu yadaihi ma'amir faqaihi, membasuh tangan beserta siku. Jadi tangan itu dibasuh dari ujung sampai siku, atau boleh dari siku ke ujung tangan, dan dilebihkan. Jadi jangan pas di siku, dilebihkan. Kenapa? Untuk bisa memastikan kalau siku terbasuh. Makanya ada kaidah ma la yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Kalau sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan melakukan yang tidak wajib tadi, maka yang tidak wajib menjadi wajib. Jadi kita nggak mungkin sempurna membasuh siku kecuali melebihkan sedikit, sehingga melebihkan ini bisa masuk dalam kategori wajib. Ya, jelas ya? Ini. Jadi siku harus terbasuh karena firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq, ila itu bermakna ma'a. Ya, kata para ulama tafsir, ila itu bermakna ma'a. Jadi ma'a itu artinya disertakan dalam basuhan. Enggak boleh enggak, ya. Nggak boleh enggak. Kemudian yang keempat adalah mashu syai'in
mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'rihi fi haddihi. Mengusap mengusap sebagian rambut. Ini kalau ada rambutnya maka mengusap sebagian rambut itu dalam mazhab Syafi'i sah. Tapi yang sunnah dalam mazhab Syafi'i itu adalah mengusap seluruh bagian rambut dari depan ke belakang, kemudian kembali ke depan. Ya, jadi kena semuanya itu yang sunnah. Tapi kalau misalnya cuma ngambil ujungnya doang, sah nggak wudunya? Ketika sah nggak? Sah. Cuman yang sunnah apa? Keseluruhan rambut ini dari depan ke belakang. Tapi dengan catatan fi haddir ra'si, masih dalam batasan kepala. Nah, kalau ada orang gondrong, Pak. Gondrong, rambutnya panjang sampai ini, bahu. Yang diusap ujung rambut yang di bahu. Sah nggak? Jadi wudu dia ngusap ujung rambutnya yang di bahu. Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena udah keluar dari batasan kepala. Nah, jadi yang sah itu adalah mengusap rambut yang masih ada di batasan kepala. Nah, ya. Nah, begitupun perempuan sama. Jadi perempuan nggak boleh ujung rambutnya yang diusap, tapi rambut yang ada di haddur ra'si yang masih di batasan kepalanya. Kalau nggak punya rambut, apa yang diusap? Basyaratur ra'si, kulit kepalanya. Ya, kulit kepalanya. Ini. Kemudian al-khamisu, rukun yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kaki dan mata kaki. Mencuci kaki serta mata kaki harus ikut tercuci, ya. Yang dimaksud dengan ka'bain itu mana? Jelas ya, tulang ya yang nampak di kaki, ya, di kaki yang perbatasan antara telapak kaki dengan betis itu kan ada tulang. Itu namanya mata kaki, jelas insyaallah. Ini juga harus terbasuh dan dilebihkan. Makanya dicuci sampai betis. Supaya apa? Supaya memastikan mata kaki itu ikut terbasuh. Ya, dan ini tumit juga harus diperhatikan. Karena dalam hadis Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit yang tidak terbasuh ketika wudu, diancam dengan neraka, ya, neraka. Jadi memperhatikan hal-hal semacam ini yang kita sepelekan ini penting, ya, supaya wudu kita sah, ya, sah. Makanya termasuk tadi, ya, tangan, mencuci tangan itu termasuk ini ujung tangan, ujung kuku ini harus bersih dari kotoran, ya. Kenapa? Supaya air itu bisa masuk, ya. Karena kalau sampai terhalangi air dan tidak terbasuh, itu berkonsekuensi tidak sahnya wudu. Tidak wudu. Ya, makanya kan di dalam Islam itu ada namanya apa? Bagi laki-laki sunanul fitrah. Di antara sunanul fitrah itu apa? Memotong kuku. Memotong kuku, ya. Dan bahkan kalau kuku itu sampai panjang, kemudian itu bisa haram hukumnya karena menyerupai binatang. Kalau dalam mazhab Hambali itu disebutkan kuku yang panjang dan dia menyerupai binatang itu haram hukumnya. Ya, karena itu sudah menyelisih fitrah, dan kita dilarang menyerupai binatang. Dan rukun yang terakhir, ini rukun yang terakhir Bapak-bapak sekalian terkait tentang wudu ini adalah tertib. Harus tertib. Tertib itu apa? Urutan, ya, urutan, yaitu wajah dulu, baru apa? Baru tangan, setelah tangan baru mengusap kepala, setelah itu baru kaki, harus urutan, ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat
ya Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menceritakan tentang bagaimana wudhu Nabi, maka diurutkan sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dan juga ayat yang kita bacakan tadi itu adalah dalil tartib juga. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang dibasuh diletakkan di tengah-tengah yang dicuci, kan mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Jadi yang mengusap di tengah-tengah, dua yang dibasuh, dicuci. Ini menunjukkan apa? Harus diurutkan. Kenapa enggak yang dicuci dulu baru yang diusap gitu kan? Tapi dicuci kemudian diusap kemudian dicuci. Menunjukkan ini harus urutan kata Imam Syafi'i. Jadi adanya mengusap di tengah-tengah mencuci dalam ayat ini menunjukkan ya tata cara wudu itu harus tertib, harus urutan sesuai dengan ayatnya. Ya, sesuai dengan ayatnya. Makanya kalau ada orang berwudu ya tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Nah, ini terkait tentang rukun wudu. Jadi rukun wudu itu kesimpulannya ada 6, ya 4 ya sabit dengan Al-Quran dan 2 berdasarkan sunnah. Jangan sampai ada di antara ketika ditanya berapa rukun wudu, jawabnya 2. Jangan sampai ada yang seperti itu ya. Karena ada ustadz ya mungkin kurang murojaah, kurang mudah mengulang pelajaran, menyampaikan rukun wudu itu cuma 2 katanya. Yang saya tahu cuma 2 katanya. Kenapa? Karena sesuai dengan tayamum. Cukup apa? Kalau tayamum itu cukup apa? Muka dengan tangan. Itu aja katanya. Padahal yang tepat ya, bahkan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama ya tentang rukun wudu itu ada 6 ini ya, ada 6. Walaupun di tertib nanti ada yang mengatakan itu bukan rukun tapi wajib, namun yang sahih itu bagian dari rukun yang enggak boleh ditinggalkan ya, wallahu a'lam. Selesai kita pembahasan tentang rukun-rukun wudu. Sekarang kita berpindah ke sunanul wudu. Ya, sunnah-sunnah dalam berwudu. Ya, yang dimaksud dengan sunnah di sini, Bapak-bapak sekalian, adalah sesuatu yang bila kita tinggalkan maka tidak ada konsekuensi hukum. Tidak ada konsekuensi hukum. Artinya sah wudunya, namun kurang sempurna. Makanya kalau antum lakukan sunnah-sunnah ini, itu akan menjadikan wudu antum sempurna dan memiliki pahala. Ya, memiliki pahala. Yang pertama dari sunnah-sunnah wudu ini adalah as-siwaku. Ya, as-siwak, bersiwak. Ya, bersiwak. Ya. Dan disunahkan ya dalam siwak itu dari kayu siwak ya. Itu sunnahnya. Ya. Dan siwak ini ya Bapak-bapak sekalian adalah merupakan sunnah yang mulai ditinggalkan. Ya. Disebutkan oleh Imam As-San'ani ya dalam Subulus Salam, menukilkan ada 100 lebih hadis tentang siwak. Ya, dan hadis-hadis tentang siwak ini mutawatir. Sunnahnya sih siwak ini mutawatir. Tapi anehnya kata beliau, banyak fuqaha telah mulai meninggalkan sunnah siwak ini. Ya, bukan fuqaha saja, bahkan mayoritas kita kaum muslimin itu udah mulai meninggalkan sunnah siwak. Padahal hadisnya mutawatir tentang kesunahan siwak ini. Ya. Kemudian kalau nggak punya kayu siwak, maka boleh dengan ya kain yang dibasahi air, itu boleh. Kalau enggak maka menggunakan tangan, tapi tangan kanan. Jadi masya Allah ya, untuk mendapatkan pahala bersiwak itu Allah ringankan kita. Nggak harus pakai kayu siwak. Kalau nggak punya maka cukup dengan tangan antum gosok-gosok ya. Ini udah masuk bersiwak ya. Kemudian ya dalam siwak, ketika bersiwak itu disunahkan berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah dengan siwak ini gigi-gigiku, wasudda bi lisati, ya, dan kuatkan gusiku, wasabbit bihi lahati wa barik li fihi, berikan keberkahannya kepadaku ya.
Ya. Wa atibni alaihi ya arhamar rahimin, berikanlah pahala untukku dengan bersiwak ini, karena siwak itu matharatun lil fammi mardatun lirabbi, kata Nabi. Itu bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selesai ini bapak-bapak beli siwak ya. Beli siwak gitu kan, dikantongin. Kemudian setelah bersiwak itu yang kedua sunnahnya adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Membaca bismillah ya. Jadi minimalnya antum baca bismillah. Kalau sempurnanya dalam mazhab itu antum bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahduruni. Itu panjangnya. Kalau nggak hafal cukup bismillah ya. Bismillah itu sunnah hukumnya ya dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali itu wajib hukumnya. Baca bismillah ketika wudhu itu hukumnya wajib ya. Kalau dia ditinggalkan dengan sengaja maka itu konsekuensinya wudhu tidak sah. Tapi kalau dia lupa maka sah wudhunya ya. Itu wajib. Tapi yang kuat dalam mazhab adalah sunnah. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam rukun-rukun yang kita pelajari tadi. Kemudian sunnah yang ketiga dalam berwudu itu adalah ghuslul kaffaini, membasuh telapak tangan. Yang mana namanya telapak tangan, Pak? Ya. Telapak tangan itu bagian depan dan belakang, ya. Ya, jadi ini yang Anda belum temukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau al-kaffu dalam bahasa Arab itu depan belakang. Ya, kalau bahasa Indonesia telapak tangan bagian dalam ya, bagian ini ya, bukan bagian ini ya, bagian bawahnya ya. Kalau bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab al-kaffu itu depan dan belakang. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya, yang penting tahu ya, ini namanya batinul kaffi, ini namanya zahirul kaffi ya. Ini harus terbasuh ya. Sunnah hukumnya membasuh kedua telapak tangan ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena begini, ya, bapak-bapak sekalian. Terutama orang yang tidur malam, itu dia nggak tahu tangannya kemana, gitu kan? Ya, tangannya kemana dan bisa menyentuh najis, ya. Sehingga sebelum dia memasukkan tangan, kalau dulu kan orang nggak pakai keran, kalau sekarang pakai keran enak ya. Ya, sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, itu kan dia disunnahkan untuk terlebih dahulu mencuci tangan tadi ya, karena ya untuk menjaga kesucian air ya. Kemudian selanjutnya sunnahnya adalah al-madmadatu ya, al-madmadatu. Apa yang dimaksud dengan madmadatu? Madmadatu adalah idhalul ma' fil fammi, memasukkan air di dalam mulut ya, di dalam mulut. Ada di antara para ulama yang agak keras dalam masalah ini ya, terutama dalam mazhab Hambali, mengatakan madmadah itu hukumnya adalah wajib, bagian dari membasuh wajah, rukun, nggak boleh ditinggalkan. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan yang namanya madmadah itu sempurnanya bagaimana? Sempurnanya itu adalah memasukkan air kemudian diputar berkumur. Nah, itu sempurnanya. Kalau minimalnya adalah masukkan air kemudian dikeluarkan. Ya. Jadi yang sempurna masukkan, diputar, keluarkan. Ya. Kalau minimalnya adalah masukkan kemudian keluarkan. Boleh nggak ditelan airnya? Hah? Boleh nggak ditelan? Boleh. Ya, boleh. Ya, kalau nggak memudaratkan. Ya, boleh, nggak masalah. Dan tata caranya bagaimana? Antum ketika memasukkan air ke mulut untuk melakukan madmadah itu menggunakan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri, karena kita melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah. Maka harus menggunakan tangan kanan ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah istinsyak. Istinsyak itu apa?
idhalul ma' ilal anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi maksudnya menghirup air, ya. Dan itu juga menggunakan tangan kanan. Tata caranya bebas, ya, boleh ya berbarengan, memasukkan air ke mulut dan ke hidung sekaligus, ya. Ya, boleh dipisah-pisah. Boleh dipisah-pisah. Ya, artinya masukkan air ke mulut dulu baru ke hidung, enggak masalah. Ya, enggak masalah tata caranya bagaimanapun, ya, enggak masalah. Ya, tapi yang sunnah itu adalah melakukan kedua hal tadi, yaitu madmadah dan istinsyak. Ya, azan ya? Belum? Ya. Kalau di beberapa literatur, di beberapa kitab itu semuanya ada doanya, ada zikirnya. Ya, misalnya tadi ketika cuci tangan itu ada zikirnya, Allahumma inni as'aluka, ya, al-yumna wal barakatah. Ya Allah, aku mengharapkan, meminta kepadamu keberkahan, ya, kebaikan. Ya, wa'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari, ya, kebinasaan. Nah, ini doa ketika membasuh telapak tangan. Kemudian ketika madmadah ada doanya, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka wa sabitni bil qawli sabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya, berikan bantuan, pertolongan kepadaku untuk membaca Al-Quran, ya, berbanyak zikir kepadamu, ya, dan kukuhkan aku dengan ucapan yang sabit, maksudnya ucapan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat, karena kita ingin hidup dan mati di atas la ilaha illallah. Ya, ini luar biasanya Islam, Pak. Ya, jadi para fuqaha ahli fikih itu menjelaskan kepada kita setiap gerak-gerik itu ada doa di situ yang disematkan. Ya, supaya apa? Supaya menunjukkan kalau kita itu betul-betul fakir, betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan orang itu wudunya cepat-cepat, buru-buru, ya kan? Kayak dikejar. Nah, seandainya momen-momen itu digunakan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wudunya akan diperhatikan dengan sempurna. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, istinsyak itu tadi, ya, sunnah hukumnya sampai mubalaghah. Mubalaghah itu sampai benar-benar masuk ke ini, pangkal hidung, ya. Itu disunnahkan kecuali untuk orang yang berpuasa, maka makruh hukumnya, ya. Nah, makanya Nabi dalam hadis mengatakan wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Hendaklah Anda mubalaghah menghirup air itu sampai ini pangkal hidung, ya, kecuali kalau Anda puasa. Ya, maka makruh hukumnya, ya, mubalaghah dalam istinsyak kalau bagi orang yang berpuasa. Kalau enggak maka sunnah. Ya. Kemudian setelah itu ada sunnah yang namanya istinsar. Nah, istinsar itu apa? Mengeluarkan air dari hidung. Ya, kalau istinsyak itu menghirupnya, kalau istinsar itu mengeluarkannya. Jadi mengeluarkannya pakai tangan kiri, ya. Sedangkan menghirupnya pakai tangan kanan. Ini. Ya, makanya di sini, ya, wa yusannu an yakuna biyadihil yusra. Disunnahkan ketika istinsar itu menggunakan tangan kiri, karena istinsyaknya menggunakan tangan kanan. Ya. Dan sunnah selanjutnya adalah at-taslis. Taslis itu artinya membasuh anggota wudhu 3 kali. Jadi membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, dan seterusnya 3 kali semua. Tapi ada, ya, satu kondisi yang taslis yang sunnah taslis ini menjadi disunahkan iktisar alal wahid. Ya, cukup satu. Apa itu? Ketika misalnya khawatir akan terlambat untuk takbiratul ihram bersama imam, atau ketika air sedikit kemudian orang yang akan ngantri wudhu banyak. Nah, ini maka saya mau amalin sunnah 3, ya, air sedikit. Nah, maka di sini lebih kepada egoisme beribadah larinya. Benar nggak? Ya, kenapa?
ya boleh Anda mengamalkan sunnah 3 kali, tapi ketika memang air itu cukup dan tidak panjang antrian. Tapi kalau banyak orang yang ngantri, kemudian airnya sedikit, maka cukupkan dengan yang wajibnya saja. Ya. Baik. Belum azan. 5 menit lagi ya. Selanjutnya, ya, sunnah selanjutnya adalah mashu jami'ir ra'si. Ini yang kita sampaikan tadi. Ya, mengusap seluruh kepala. Itu sunnah hukumnya. Ya, boleh nggak separuh? Boleh, itu kadar sahnya. Tapi yang sunnah adalah mengusap seluruh kepala. Ya, khurujan minal hilaf. Ini sebagai bentuk keluar dari perselisihan para ulama. Ya, jadi para ulama itu ada yang berpendapat hukum wajib membasuh seluruh kepala. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, kemudian kalau dalam mazhab kan cukup sebagiannya. Ya, cukup sebagiannya. Tapi disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah mengusap seluruhnya. Kenapa? Sebagai bentuk keluar dari perselisihan. Kalau kita mampu melakukan semuanya, maka itu lebih baik daripada hanya sebagian. Ya, sebagian. Kemudian thumma al-udhunaini was-samakhaini, ya. Nah, jadi kemudian yang sunnah selanjutnya adalah membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Nah, ini. Jadi sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya, kecuali dalam mazhab Hambali itu masuk bagian dari membasuh kepala. Jadi wajib, ya, mengusap kepala, jadi wajib. Ya, tapi kalau dalam mazhab Hambali mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah dan disunahkan bima'in jadid, menggunakan air baru. Jadi bukan bekas ngusap kepala. Boleh nggak menggunakan bekas ngusap kepala? Boleh, tapi yang sunnah itu adalah bima'in jadid, menggunakan air baru. Setelah antum mengusap kepala, kemudian ambil air lagi untuk mengusap kedua telinga. Wa tahlilul lihyatil kasifati. Nah, termasuk sunnah di dalam berwudu adalah menyela-nyela janggut yang tebal. Menyela-nyela janggut yang tebal. Kan yang wajib tadi mengusap, ya, membasuh bagian zahirnya, bagian yang nampak dari janggut. Kalau tebal dan menyela-nyelanya itu hukumnya sunnah. Jadi antum sela-sela begini, hukumnya sunnah. Kalau hanya membasuh bagian zahir tanpa disela-sela sah nggak? Sah. Tapi yang sunnah adalah menyela-nyelanya. Nah, ini makna dari tahlilul lihyatil kasifah. Ya. Kemudian tahlilul asabi, menyela-nyela jari jemari. Jadi sela-sela jari jemari ini, ya, dihukum sunnah. Jadi ketika antum membasuh tangan, maka disunahkan untuk menyela jari jemari tangan, begitupun jari jemari kaki di sela-sela, supaya dapat memastikan air itu benar-benar membasuh seluruh bagian yang wajib terbasuh dari tangan dan kaki. Ya, karena kadang ada orang, ya, yang tangannya itu melipat gini, itu sehingga air nggak masuk, gitu kan. Maka disitulah, ya, alasan kenapa disunnahkan untuk menyela-nyela agar dapat dipastikan air itu merata, ya, membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Kemudian termasuk sunnah selanjutnya adalah tatwilul gurrah wa tahjil, ya, memperpanjang gurrah dan tahjil. Al-gurrah itu maksudnya adalah al-bayat allazi yakunu fil wajhi, ya, warna cahaya putih yang ada di wajah. Ya, sedangkan tahjil itu adalah yang ada di anggota badan yang lain. Ya, artinya apa? Jadi kalau membasuh tangan itu kan disunahkan, ya, melewati siku. Nah, membasuh kaki disunahkan apa? Melewati mata kaki sampai betis. Nah, ini namanya tatwil, memperpanjang, ya, memperpanjang, karena nanti, ya, atharul wudu, bekas wudu itu ada bagi orang-orang beriman, ya.
Jadi wajah-wajah orang yang berwudu itu akan bercahaya putih. Maka itu sebuah kemuliaan sehingga disunnahkan untuk memperpanjangnya. Kalau di kitab di sini disebutkan italatut tahjil ila nisfil adud wal akmal ilal katifi, ya. Memperpanjang tahjil itu sampai ini pertengahan adud. Adud ini antara siku dengan apa? Pundak. Ya, ini tengah-tengahnya sampai sini. Ya, yang sunnah, yang sempurna itu sampai katpun, sampai ini. Ya, sampai ketek ya. Nah, itu jadi itu yang sempurna. Tapi boleh sampai mana? Boleh sampai pertengahan antara ya pundak dengan siku. Nah, ini. Ya, kalau gurrah itu tadi wajah, ya, di wajah. Sedangkan tahjil itu di anggota wudu yang lainnya, tangan, kaki dan yang semisalnya. Kemudian wal mualat. Nah, selanjutnya disunahkan untuk mualat. Mualat itu artinya langsung tanpa jeda. Selesai antum basuh wajah maka langsung berpindah ke basuh tangan. Tanpa jeda. Boleh enggak kalau dijedah? Nah, misalnya basuh wajah dulu. Ya, basuh wajah dulu kemudian ada telepon, ya. Nah, ada telepon diangkat semenit baru lanjut ke basuh tangan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, ya, boleh, ya. Selama itu batasnya tidak panjang. Ya, misalnya baru basuh tangan, kemudian saya mau pergi belanja dulu sejam 2 jam baru lanjut cuci. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Jadi ada batasan secara urf itu tidak terlalu panjang, ya. Wallahu alam. Jadi kalau cuma mengangkat telepon semenit 2 menit maka baru dilanjut ke anggota badan yang lain sah, ya. Isal karena mualat itu hukumnya sunnah. Ya, karena udah azan, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke sunnah-sunnah wudu yang lainnya serta pembatal-pembatal wudu. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa praktekkan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.